September ini diprediksi menjadi bulan penuh gebrakan dalam industri smartphone. Berbagai merek ternama siap memperkenalkan produk baru mulai dari flagship premium hingga varian mid-range yang menarik. Berikut adalah bocoran 7 HP terbaru yang bakal launching September bulan ini. Di urutan pertama ada Poco M7 4G, dibekali layar IPS LCD 6,9 inci beresolusi Full HD+, dengan refresh rate 144 Hz serta kecerahan puncak sampai 850 nits. Performa ditenagai chipset Snapdragon 685 dengan dukungan HyperOS 2 berbasis Android 15, bikin pengalaman multitasking maupun gaming terasa stabil. Varian memorinya ada 6/128 GB dan 8/256 GB. Untuk fotografi, kamera belakangnya 50 megapiksel ditemani sensor sekunder, sementara kamera depan 8 megapiksel cukup mumpuni buat selfie atau video call. Rekaman videonya bisa sampai 1080 piksel cukup standar tapi lumayan tajam di kelasnya. Daya tahannya jadi nilai jual utama. Dengan baterai jumbo 7000 mAh ditambah dukungan fast charging 33 watt dan fitur reverse charging 18 watt. Di urutan kedua ada Samsung A17 5G. Samsung resmi merilis Galaxy A17 5G pada bulan Agustus tahun 2025. Dari sisi desain, Galaxy A17 5G hadir dengan bodi ramping setebal 7,5 mm dan bobot sekitar 192 gram. Layarnya menggunakan panel Super AMOLED 6,7 inci beresolusi Full HD+, mendukung refresh rate 90 Hz, tingkat kecerahan hingga 800 nits, serta dilapisi Corning Gorilla Glass Victus untuk perlindungan ekstra. Untuk fotografi, Samsung membekali perangkat ini dengan 3 kamera. Belakang kamera utama 50 megapiksel lengkap dengan OIS, kamera ultrawide 5 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Di bagian depan terdapat kamera selfie 13 megapiksel yang sanggup merekam video hingga resolusi Full HD 30 frame per detik. Performa ditenagai chipset Exynos 1330 fabrikasi 5 nanometer. Galaxy A17 5G tersedia dalam pilihan RAM 4GB, 6GB dan 8GB dengan penyimpanan internal 128GB atau 256GB yang masih bisa diperluas menggunakan microSD hingga 2TB. Sistem operasinya menjalankan Android 15 dengan One UI 7, didukung jaminan pembaruan 6 kali upgrade OS dan 6 tahun update keamanan. Sektor daya dipercayakan pada baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 25 watt. Dari sisi ketahanan, Galaxy A17 5G sudah mengantongi sertifikasi IP54 sehingga tahan debu dan cipratan air. Di tempat ketiga ada Realme 15T. Realme resmi meluncurkan Realme 15T pada awal bulan September tahun 2025. Dari sisi desain, Realme 15T tampil ramping dengan ketebalan hanya 7,79 mm dan bobot sekitar 181 gram. Layar yang digunakan berjenis AMOLED 6,57 inci dengan kecerahan puncak mencapai 4000 nits serta mendukung refresh rate hingga 120 Hz. Bahkan ada yang menyebut bisa mencapai 144 Hz. Hasilnya, tampilan visual terlihat jernih, mulus, dan tetap nyaman dipakai di bawah sinar matahari. Bagian kamera jadi salah satu nilai jual utama. Realme menyematkan sistem kamera ganda dengan resolusi 50 megapiksel di belakang, ditambah sensor sekunder sekitar 2 megapiksel, serta kamera depan 50 megapiksel. Dengan konfigurasi ini, baik foto maupun video tetap berkualitas tinggi, bahkan mampu merekam hingga resolusi 4K pada 30 frame per detik. Urusan performa ditangani oleh chipset MediaTek Dimensity 6400 Max berbasis fabrikasi 4 nanometer dipadukan dengan GPU Mali G57 MP2. Realme 15T hadir dalam varian RAM 8GB dengan penyimpanan internal 128GB ataupun 256GB serta kemungkinan opsi RAM hingga 12GB. Daya tahan perangkat ini sangat mengesankan berkat baterai berkapasitas 7000 mAh didukung teknologi pengisian cepat 80 watt SuperVOOC. Di urutan keempat ada Itel S26 Ultra. Perangkat ini membanggakan layar AMOLED seluas 6,78 inci dengan resolusi Full HD+. Layarnya mendukung refresh rate 120 Hz, kecerahan hingga 1000 nits HBM bahkan mencapai 1400 nits pada posisi puncak. Dapur pacunya ditenagai oleh chipset Unisoc T7300 berbasis fabrikasi 12 nanometer. Varian yang tersedia membawa RAM 8GB dengan penyimpanan internal 128GB. Di sektor kamera terdapat kamera utama beresolusi
resolusi 50 megapiksel, serta kamera depan 32 megapiksel yang mendukung hasil selfie maupun video call dengan kualitas jernih. Baterainya berkapasitas 5000 mAh, didukung pengisian cepat 18 watt melalui port USB-C lengkap dengan fitur bypass charging. Di urutan kelima ada Xiaomi 15T series. Dari sisi tampilan, kedua model membawa layar OLED 6,83 inci dengan resolusi 1,5K+ dan refresh rate hingga 144 Hz. Untuk performa, Xiaomi 15T standar ditenagai chipset MediaTek Dimensity 8400 Ultra, sementara varian Pro mengandalkan MediaTek Dimensity 9400 Plus yang lebih bertenaga. Keduanya dipadukan dengan RAM LPDDR5X dan penyimpanan cepat UFS 4.0, memastikan pengalaman multitasking dan gaming tetap mulus. Di sektor kamera, Xiaomi 15T Pro hadir dengan sistem triple kamera Leica yang terdiri dari sensor utama OmniVision OVX 9150 megapiksel, lensa ultrawide 13 megapiksel, dan lensa telefoto Samsung JN50 megapiksel. Varian standar Xiaomi 15T menggunakan sensor utama OmniVision OVX 8000 dengan resolusi 50 megapiksel, ditambah kombinasi kamera ultrawide dan telefoto serupa. Kamera depannya sama-sama membawa resolusi 32 megapiksel. Daya tahannya diperkuat baterai 5500 mAh. Untuk pengisian cepat, Xiaomi 15T mendukung kecepatan hingga 67 watt, sedangkan varian Pro lebih unggul dengan pengisian cepat 90 watt. Keduanya menjalankan sistem operasi Android 16 dengan antarmuka HyperOS 2.0, dilengkapi konektivitas mutakhir seperti Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, jaringan 5G, serta dukungan eSIM dan dual SIM fisik. Nah, yang terakhir ada Samsung S25 FE. Samsung kembali menghadirkan gebrakan lewat Galaxy S25 FE yang akan resmi diluncurkan pada awal bulan September tahun 2025, bertepatan dengan acara Galaxy Unpacked menjelang IFA Berlin. Dari sisi desain, Galaxy S25 FE hadir dengan bodi tipis setebal 7,4 mm dan bobot ringan sekitar 190 gram. Bingkainya menggunakan bahan aluminium armor, sementara bagian depan terlindungi kaca Corning Gorilla Glass Victus Plus. Samsung juga menghadirkan pilihan warna menarik, mulai dari navy, jet black, white, hingga icy blue. Layarnya mengusung panel Dynamic AMOLED 2X berukuran 6,7 inci resolusi Full HD+, dan refresh rate 120 Hz. Tingkat kecerahannya mampu mencapai kisaran 1900 nits hingga 2600 nits, membuatnya sangat nyaman dipakai di luar ruangan. Urusan performa dipercayakan pada chipset Exynos 2400 yang dipadukan dengan RAM 8GB serta penyimpanan internal mulai dari 128GB, 256GB hingga kemungkinan 512GB di beberapa wilayah. Sistem operasinya menggunakan Android 16 dengan antarmuka One UI 8, ditambah fitur kecerdasan buatan seperti Gemini Live dan UI Pro Visual. 3 kamera belakang disematkan terdiri dari kamera utama 50 megapiksel dengan OIS, lensa ultrawide 12 megapiksel, dan lensa telefoto 8 megapiksel yang mendukung zoom optik hingga 3 kali. Untuk kebutuhan selfie tersedia kamera depan 12 megapiksel. Baterainya berkapasitas 4900 mAh lengkap dengan dukungan fast charging 45 watt serta pengisian nirkabel 15 watt. Tidak ketinggalan, Galaxy S25 FE sudah memiliki sertifikasi IP68 tahan terhadap air dan debu. Oke, itu tadi bocoran deretan HP baru yang akan launching di bulan September tahun 2025. Jangan lupa pantengin terus channel ini karena kami akan terus update info spek lengkap, harga, sampai tips sebelum beli biar kalian nggak salah pilih.